Pesta musim panas terbesar dari WWF di tahun 1999, SummerSlam, siap menyajikan pertandingan demi pertandingan dengan fokus cerita baru sepeninggalan Vince McMahon dari WWF. Diselenggarakan pada 22 Agustus 1999 langsung dari Target Center, Minneapolis, Minnesota. Ini merupakan perhelatan SummerSlam ke-12. WWF menschedulkan 9 match dengan stipulasi yang cukup bervariasi. Di antaranya pertandingan kandang Lions Den, WWF Tag Team Title, Kiss My Ass Match, Greenwich Street Fight, dan Tag Team Turmoil. Tentunya pertandingan utama Triple Threat dengan wasit tamu sang gubernur Jesse Ventura akan menjadi penutup yang epik di SummerSlam tahun ini. Untuk yang ingin tahu seperti apa cerita menuju event ini, sudah saya bahas lengkap di 2 video sebelum ini. Langsung saja kita recap apa yang terjadi di event SummerSlam 1999 cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Seperti biasa, sebelum event pay-per-view, Sunday Night Heat tayang sebagai pre-show. Berbeda dengan sebelumnya, di episode kali ini WWF tidak menjadwalkan match apa-apa pada acara pre-show. Lebih ke preview dari Michael Cole, video vignette, kedatangan superstars, beberapa promo interview, dan satu in-ring promo menuju eventnya saja. Beberapa highlight yang terjadi diantaranya Jarrett yang marah-marah ke Debra, Test yang dihajar Shane tiba-tiba. Sebagai penutup, Triple H bersama Chyna hadir untuk berpromo. Dia merasa ini malamnya, dia yakin sekali akan menang WWF title malam ini dan Sunday Night Heat berakhir. Gitu aja udah. Saatnya SummerSlam. Penonton menyambut meriah dimulainya event ini. Ada 6 title match yang dipertaruhkan malam ini. Di belakang, Jesse Ventura mencoba menekankan ke Triple H dan Chyna tidak boleh bertindak curang karena dialah yang memimpin nanti dan ini kandangnya. Match pertama memperebutkan Intercontinental dan European Championship sekaligus. Jeff Jarrett versus D'Lo Brown. Saat Jarrett masuk bersama Debra, ia tampak marah dan melarang Debra untuk macam-macam dan ia malah mengusirnya keluar. Kemudian D'Lo yang bertemu Debra di belakang memutuskan untuk mengajak Debra masuk arena lagi bersamanya. Penonton menyambut gembira dan Debra pun senang. D'Lo mendominasi di awal dengan dukungan penuh penonton. Saat Jarrett bisa menghindar dari Swanton Bomb, Debra naik ke atas untuk alihkan wasit. Tapi Jarrett ambil gitar dan mengarah ke Debra. Wasit menghalanginya, lalu Mark Henry datang rampas gitar itu tanpa dilihat wasit. Terlihat mau pukul Jarrett, tapi dia malah pukul D'Lo guys. Wasit tidak lihat, Jarrett kunci, Jeff Jarrett menang 2 title tersebut. Lalu Debra tiba-tiba memeluknya. Ternyata itu tadi cuma akal-akalan Jarrett untuk menipu D'Lo dan Mark Henry bergabung dengan Jarrett. Match selanjutnya Tag Team Turmoil, seperti Gauntlet match tapi untuk tag team. Tim yang menang terakhir berhak dapat title match di Raw besok. Edge and Christian masuk pertama, siap melawan Hardy Boys yang hadir ditemani Gangrel. Mereka membentuk The New Brood. Kehadiran Gangrel jelas jadi momok bagi Edge and Christian, tapi bisa diatasi. Beberapa manuver mantap dipertontonkan, sangat membuat pertarungan pertama ini jadi lebih bergengsi. Pada akhirnya Christian dan Edge berhasil memenangkannya. Lawan selanjutnya Mideon dan Viscera. Mereka langsung mendominasi sepenuhnya, tapi di momen ending Viscera tidak sengaja menghempas Mideon dan Edge and Christian bisa curi serangan dan menang. Lawan selanjutnya Prince Albert dan Droz. Jelas saja mereka semakin kesulitan, tapi somehow dengan cerdiknya kerjasama mereka bisa menumbangkan Albert. Sesaat setelah itu Acolytes langsung membabi buta menghajar mereka. Kedua tim sama kuat saling menyerang. Terlihat sepupuan Holly, Crash dan Hardcore Holly masuk dan standby di bawah padahal belum selesai. Sesaat kemudian Clothesline from Hell tiba-tiba membuat Christian tak sadarkan diri. Di sisi lain Farouk menahan Edge, Acolytes menang. Lawan terakhir dialah Crash dan Holly yang langsung menyerang. Sesuai prediksi, ketidakakuran tim ini jadi kekurangan terbesar mereka. Farouk jadi tinggal Spinebuster dan kelar dah. Menang Acolytes, mereka akan lawan Tag Team Champion di Raw besok. Acolytes pergi. Terus Holly sepupuan malah berantem lagi, salah-salahan. Hardcore Holly pergi aja, udah males dia. Terlihat di belakang, Al Snow lagi ngobrol sambil menenangkan anjing chihuahuanya yang bernama Pepper. Road Dogg masuk untuk ngomong sesuatu. Dia kesal tidak dapat match malam ini, tapi dia bilang kalau besok di Raw dia akan dapat title match hardcore. Lalu Chris Jericho datang dengan entrance-nya. Sambil berdiri di atas platform, The Ayatollah of Rock and Roll menganggap kualitas Raw dan SummerSlam jelek dan mengecewakan. Ia mencela Road Dogg yang bikin SummerSlam jadi makin jelek karena cara ngomongnya dan gaya berpakaiannya. Road Dogg hanya menanggapinya santai dan kasih suck it.
Lalu Road Dogg lanjut standby di komentator. Kita masuk ke match ketiga hardcore title. Al Snow masuk, kemudian dia duduk di atas salah satu platform di entrance untuk bersiap menyerang lawannya Big Boss Man. Langsung mulai aja itu matchnya. Mereka menuju backstage sementara Road Dogg mengikuti mereka dengan mikrofon sambil mengomentari on the spot. Kekacauan terjadi di area belakang, menuju keluar arena sampai di pinggir jalan, ngancurin tempat duduk depan kafe orang guys. Bahkan masuk ke dalam kafenya itu. Al Snow sempet-sempetnya godain cewek di sana. Muter-muter di kafe, sempat ke toilet juga. Road Dogg sempat kesal karena didorong Bossman dan dia juga hantam Bossman. Ini bikin Al Snow bisa kunci di atas meja biliar dan ia menang. Al Snow jadi juara hardcore yang baru thanks to Road Dogg. Saat Al Snow mau kembali ke arena, di area backstage tadi terlihat Blue Mini dan Steve Richards mau ambil pepper si anjing itu. Ini bikin Al Snow marah dan menghajar mereka. Kelar deh segmennya. Match WWF Women's Title siap bergulir. Ivory melawan Tori. Match yang tidak terlalu berkesan. Tori berusaha terlihat menguasai gerakan gulatnya tapi masih kurang maksimal untuk bisa mengalahkan Ivory. Ia bisa counter Sunset Flip Tori. Ivory retain. Setelah itu Ivory coba menelanjangi Tori untuk mempermalukannya. Lalu kemudian Luna Vachon hadir kembali dengan style barunya. Ia hadir untuk melepaskan Tori dan Ivory pun kabur. Terlihat Billy Gunn membawa seseorang yang spesial sebagai kejutan untuk The Rock pada match mereka nanti. Match selanjutnya Lions Den Weapons Match. Pertarungan yang menjadi konklusi dari feud yang menyajikan kesan brutal pada setiap pertemuan kedua orang ini. Ken Shamrock versus Steve Blackman. Mereka akan berlaga di kandang khas Shamrock tetapi dengan senjata-senjata pilihan Blackman yang mengelilingi sisi kandang. Blackman dan Shamrock masuk. Blackman sudah siap dengan nunchakunya dan menyerang duluan. Tapi Shamrock bisa mengimbangi bahkan mendominasi. Setelah beberapa menit kendo stick dilibatkan, lanjut double stick digunakan Blackman untuk menyerang. Setelah saling bergantian menyerang secara fisik sampai di momen ending di mana kendo stick kedua digunakan Blackman untuk dominasi cukup lama. Shamrock pada akhirnya bisa ambil alih dengan belly to belly dan pukul pakai kendo stick bertubi-tubi hingga pukulan ke kepala. Ini membuat Blackman pingsan dan dia KO. Shamrock menang dengan kekuatan penuh. Well, ini jadi Lions Den match termaksimal sejauh ini dan memang ini Lions Den terakhir yang WWF pernah selenggarakan di promosi mereka. A well deserved win bagi Shamrock. Match berikutnya Test lawan Shane McMahon dengan stipulasi Greenwich Street Fight. Kita tahu tadi di Sunday Night Heat Shane menghajar Test tapi ia tetap bisa bertanding. Stipulasi tambahan untuk match malam ini, jika Shane menang Test harus putus dengan Stephanie. Tapi jika Test yang menang, Shane harus merestui Test dengan Stephanie. Sebelum match mulai, Mean Street Pose datang dengan pakaian santai untuk menyaksikan match walau dengan kondisi cedera. Shane tetap menyambutnya. Match berjalan ke sana kemari. Di momen highlight, Test dan Mean Street Pose adu bacot, mencoba dialihkan tapi Test bisa hampas Shane ke arah mereka. Terlihat Stephanie tertawa saat menonton di belakang. Test sempat dikeroyok semuanya. Shane menguasai dengan hantam pakai senjata yang ada, bahkan pakai foto mereka berempat dan kacanya berhamburan. Tapi Test tetap bertahan. Saat menguasai, Pose masih tetap jadi halangan bagi Test. Ia dikeroyok lagi, lanjut dihantam fallaway slam oleh Shane ke atas komentator. Stephanie terlihat khawatir di belakang. Mereka berdua tepar. Pose naikin Test, Shane merangkak pinfall. Pas hitung Test masih bisa kick out. Dengan sisa tenaganya mereka coba berdiri. Pete Gas mau hantam Test tapi ia menghindar, malah kena Shane. Saat Test kunci, pas hitung malah ditarik Joey Epps di bawah. Halah nggak kelar-kelar kalau begini. Rodney hantam Test, Shane pinfall. Saat dihitung Test masih bisa kick out juga. Lalu saat Rodney dan Pete Gas mau selesaikan, Pat Patterson dan Gerald Briscoe kembali hadir menghalangi mereka. Kakek-kakek tua itu return guys. Test hantam Joey yang coba ganggu juga. Ia hindari serangan, kasih power slam dan elbow drop. Ia menang. Lumayan seru juga ini matchnya di bagian ending. Stephanie berlari masuk, memeluk Test dan mereka keluar arena bersama. Happy ending bagi Test and Stephanie. Match selanjutnya, storyline yang masih sangat fresh setelah Fully Loaded. Bersatunya dua kekuatan monster, The Big Show dan Undertaker. Malam ini mereka akan semakin memantapkan kombinasi powerful mereka dengan mengincar Tag Team Championship.
Kane dan X-Pac yang baru saja memenangkan kembali title mereka dari Acolytes bersiap untuk mempertahankan title tersebut. Walau diragukan, X-Pac dan Kane menunjukkan dominasi mereka di awal, tapi tetap saja dominasi Big Show dan Taker lebih superior. Di momen ending, Kane dan Taker fokus berantem di bawah, sementara Big Show bisa chokeslam dan coba kunci, tapi X-Pac kick out. Taker coba menghandle dengan tombstone, kunci, dan kelar. Kita dapat champion baru tag team. Selanjutnya, Kiss My Ass match. Stipulasinya sebenarnya yang kalah harus cium bokong pemenang, tapi endingnya tidak begitu. Billy Gunn masuk membawa seseorang yang ditutup kain hitam tadi. Ternyata itu cuma ibu-ibu atau mbak-mbak biasa yang berbadan gemuk. Maksud Billy Gunn membawa ibu itu karena kalau The Rock kalah, yang dicium bukan bokongnya Billy Gunn, tapi The Rock harus cium bokong ibu itu. Konyol banget dah. Match sempat terjadi di entrance dan area penonton. Tampaknya matchnya no count out ini. Mereka bergantian menghajar berlanjut ke bawah ring hingga kembali ke ring. Di tengah match, Billy berhasil famouser. Ibu tadi disuruh nungging di corner biar ia bisa tempelkan muka The Rock ke situ. Tapi The Rock bisa menghindar, malah Billy yang kena. Ibu itu malah senang-senang aja. The Rock kasih rock bottom, lanjut people's elbow, pinfall, dan kelar deh. Match filler konyol aja ini guys. Sampailah kita ke match paling penting di SummerSlam tahun ini, Triple Threat Match untuk WWF title. Cerita build up untuk match ini cukup terburu-buru, padahal sudah jelas sebenarnya setelah fully loaded Triple H yang akan lawan Austin. Tapi secara tiba-tiba Mankind ditambahkan jadi penantang juga, ditambah dengan drama China yang sempat jadi penantang Austin. Cenderung membingungkan bookingan menuju event ini, tapi tetap terasa besar feel-nya. Sang gubernur Minnesota, Jesse Ventura, masuk dulu sebagai wasit. Disusul Mankind, Triple H ditemani China, kemudian sang WWF Champion kita menyusul. Dan Austin langsung hantam Triple H. Mankind standby di bawah. Di awal Mankind ngajak Austin kerjasama, tapi Austin tidak terima. Semua menghantam satu sama lain. Triple H hantam lutut Austin dengan kursi. China coba ganggu dengan hantam Mankind ke ring post. Jesse melihatnya dan China diusir. Triple H panik, Austin hajar dia dan match dilanjutkan. Serangan bergantian terus dilakukan ke sana kemari. Saat Triple H hantam Austin lagi, Jesse marah dan memperingatinya. Tapi Triple H tidak peduli. Ia lanjut hantam Mankind dengan kursi juga. Terus coba pinfall. Karena Jesse kesal lihat Triple H yang tidak patuh kepada dirinya, dia males ngitung pinfall tersebut. Kena batunya loh Helmsley. Dia nggak mau hitung karena dia pikir Triple H curang pakai kursi. Triple H ancam mau pukul dia, lalu Shane McMahon datang marah-marah ke Jesse karena menurutnya Jesse tidak adil. Tapi Jesse bersikeras dia yang ngatur karena dia wasitnya. Saat ngomel, Austin kasih stunner ke Shane dan Jesse lempar aja keluar. Triple H dan Austin terkapar. Mr. Soko keluar siap dieksekusi. Kena Austin dan Triple H juga, tapi bisa lepas dan terkapar semuanya. Austin ambil alih, stunner Triple H tapi dilepas Mankind. Somehow Triple H kasih pedigree ke Austin, mau kunci, Mankind rebut dan DDT Austin. Dia kunci dan berhasil menang. Mankind lah yang menjadi juara baru WWF. Sebuah ending yang cukup mengejutkan dan juga membingungkan. Terasa sekali dari reaksi penonton di malam itu. Hanya sedikit yang bersorak gembira, sisanya hanya terdiam dan tidak menduga dan juga kecewa. Tapi kemenangan Mankind sudah mutlak, dialah juara baru WWF di SummerSlam main event tahun itu. Setelah itu, Mankind keluar bersama Jesse. Sementara Triple H masih kesal dengan apa yang terjadi. Ia hantam Austin bertubi-tubi dengan kursi ke arah lututnya. China juga hadir di atas ring menghalangi wasit untuk masuk memisahkan mereka berdua. Austin lanjut dihajar habis-habisan guys. SummerSlam berakhir dengan Austin yang tidak berdaya dan Triple H yang masih marah. SummerSlam 1999 lumayan memberikan vibe event besar dengan match-match yang variatif dengan cerita yang jelas. Tetapi beberapa match memang terasa di bawah ekspektasi. Sebenarnya match Triple Threat cukup menjanjikan dan seru, akan tetapi ending yang tidak terduga membuat penonton kecewa. Pasalnya semua sudah berekspektasi akan kemenangan Triple H yang sudah digadang-gadang menjadi wajah main eventer selanjutnya. Kehadiran Mankind di match ini dianggap hanya memeriahkan dan jadi korban pinfall saja untuk mengamankan kekuatan Austin dan Triple H bisa menang, tetapi malah Mankind yang menang. Walau Triple H akan di-booking menang WWF title di Raw keesokan harinya, tapi tetap terasa kurang karena tidak terjadi di event sebesar SummerSlam. Well, cerita akan semakin seru berlanjut menuju pay-per-view selanjutnya. Saksikan terus recapnya hanya di channel Gilang Wrestling.